Percaya tidak percaya, makanan dan minuman ya bisa menjadi salah satu faktor yang merusak ginjal, apalagi kalau dikonsumsi terlalu sering dan jumlah yang berlebihan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ginjal ini termasuk organ vital, ya organ penting karena fungsinya menyaring darah, ya membuang limbah beracun, sisa metabolisme melalui urin, ya menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, mengatur tekanan darah. Ya, tetapi kalau seandainya lama-kelamaan fungsinya bisa menurun, bahkan bisa rusak ya organ ginjal ini. Ya, contohnya yang pertama, makanan kemasan. Nah, makanan kemasan ya ini ada banyak ya. Mungkin kalau dijelaskan satu-satu ini nggak cukup video ini ya. Jadi misalkan suka mengkonsumsi makanan mie instan gitu ya. Kemudian makanan kemasan lainnya ya kornet dan sebagainya. Ya intinya makanan kemasan ini ya dia berproses ya, butuh proses ya. Daging kemasan pun ada. Ya kentang kemasan pun ada, bubur kemasan pun ada ya, spaghetti instan, sereal kemasan dan sebagainya. Nah, makanan-makanan tadi itu cenderung tinggi garam, tinggi gula, karena dia biar awet ya, nggak mudah basi. Ya makanya makanan kemasan itu ya sudah asin duluan, ataupun sudah manis duluan. Ya kemudian makanan tersebut biasanya minim gizi, bukan nggak ada ya, minim gizi. Ya dibandingkan yang segarnya. Yang kedua, makanan kalengan. Nah, makanan kalengan ya misalkan ikan kaleng tadi, ya daging kaleng-kalengan, ya buah kaleng-kalengan. Ini ada banyak sekali ya, banyak orang yang bilang daripada konsumsi buah segar ya enak kaleng karena bisa disimpan di kulkas mungkin ya, di lemari pendinginnya. Nah kemudian kalau makan 1-2 itu bisa disimpan lagi. Ya padahal makanan kaleng tadi itu tinggi garam tadi ya, tinggi natrium. Ya ini kalau seandainya natrium tadi digunakan kan untuk mengawetkan. Nah, mau nggak mau ketika kita konsumsi, ya itu pasti akan mempengaruhi tubuh kita. Dok, kalau seandainya kita bikin sendiri, nggak dikasih garam, bisa, tapi nggak awet biasanya makanannya. Nah, kemudian kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan yang asin, yang terlalu banyak natrium, garam ya, ini akan membuat beban kerja ginjal ini lebih berat. Ya, lama-lama ya akan rusak. Saya sama seperti mesin ya. Ketika kerja mesin itu berat, jadi paksa terus kerjanya sampai ya titik maksimal, ya lama-lama akan rubuh juga mesin itu ya, akan rusak. Kemudian kalau seandainya kalian suka mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium, ya ini berpotensi juga akhirnya muncul batu ginjal. Misalkan nih ya kalian terpaksa ya, karena ada stoknya itu, misalkan ikan kalengan ya, kalian mau mengkonsumsinya, ya keringkan dulu, dibilas ya, dikeringkan. Ya jadi ini tujuannya apa? Supaya kandungan natriumnya menurun ya. Ya paling tidak ya sekitar 30%-an lebih ya. Itu menurun, tapi tergantung lagi produknya. Nah, kemudian baru diolah ataupun dimasak. Yang ketiga, daging olahan. Nah, ada kandungan pengawet yang tinggi. Ya daging olahan ini ya biasanya juga diasinkan, dikeringkan ya, diawetkan baru dikalengkan. Nah, jadi beberapa contoh misalkan ya sosis, kornet, ham, nugget, ya daging asap. Ya ini tentu tadi ya tambahan garam, pengawet. Ini tujuannya supaya apa? Supaya tahan, ya nggak rusak makanannya, nggak basi, ya ataupun nggak kadaluarsa cepat. Nah, kalau seandainya ya mengkonsumsi bahan-bahan tadi, ya otomatis akan memberatkan fungsi ginjal. Lama-lama bikin rusak, fungsinya bakal menurun. Yang keempat, minuman beralkohol. Nah, alkohol ini sudah nggak heran lagi ataupun sudah populer ya. Ini adalah minuman yang merusak ginjal, apalagi dikonsumsi terlalu sering dalam jumlah yang banyak. Ya, peminum berat ataupun orang yang rutin mengkonsumsi alkohol ditambah dia merokok, ya ini berpotensi lebih tinggi ya terkena gangguan ginjal ya dibandingkan hanya yang minum saja ataupun yang merokok saja. Tapi kedua kebiasaan tadi ya itu memang nggak bagus ya. Jadi jangan sampai ya saya minum alkohol nggak ngerokok jadi aman. Enggak, itu sama-sama nggak bagus. Lama-lama bisa bikin ginjal rusak. Yang kelima, minuman bersoda.
Nah, jadi minuman bersoda ini ada banyak jenisnya ya. Entah itu teh soda ataupun minuman soda lainnya yang populer yang nggak disebutkan satu-satu mereknya ya, mungkin kalian sudah bisa memahami. Ya, ini dia tinggi kandungan fosfor. Nah, fosfor ini itu biasanya untuk supaya ada rasa, ya, memperpanjang umur simpan dari minuman tersebut. Ya, kemudian ya dari soda tersebut warnanya macam-macam ya. Kemudian kandungan fosfornya juga macam-macam. Nah, pasti ada kandungan gula ya, tinggi-tinggi gula biasanya minuman bersoda. Nah, ketika jumlah fosfor yang masuk secara berlebihan di tubuh kita, kemudian diproses tentunya oleh ginjal, ya ginjal bisa nanti tidak mampu mengeluarkan keseluruhannya. Hasilnya apa? Menumpuklah dia ya, lambat laun akan merusak ginjal. Nah, jadi siapa nih yang suka minum minuman bersoda ya, habis makan mungkin ya, atau sekedar nongkrong, memang menyegarkan ya, tapi itu nggak sehat. Ya, mungkin sekarang masih aman-aman saja, belum ada keluhan, belum ada gejala, lama-lama kita lihat ya. Karena sekarang kasus gagal ginjal itu meningkat sekali ya, apalagi di usia-usia yang masih muda. Nah, gimana nih ya setelah melihat video ini? Ya, apakah masih mau mengkonsumsi makanan tadi ataupun minuman tadi yang bisa merusak ginjal? Yang punya kebiasaan terlalu sering, ya saya sarankan hati-hati. Memang enak, memang gurih ya, memang bikin candu, ya apalagi kalau memang sudah terbiasa. Nah, kemudian penyakit ginjal, ya ini bisa menimbulkan gejala yang macam-macam. Ya, jadi tergantung ya, tiap orang gejalanya ya itu bisa sedikit berbeda. Tapi kalau gejala awal ya umumnya itu kurang lebih sama. Kalau seandainya gejala ginjal yang sudah bermasalah, ya itu biasanya kamu akan ya sering gampang kelelahan, kurang berenergi, bahkan ya sulit untuk berkonsentrasi. Ya tidur itu biasanya susah, ada gangguan tidur. Ya kemudian perubahan kesehatan kulitnya ya jadi kering, jadi gatal-gatal. Buang air kecilnya itu meningkat apalagi malam hari, ada darah dalam urin. Ya bisa saja urinnya itu sedikit ya, bahkan tidak keluar, ataupun urinnya berbusa ya, artinya ya banyak protein di situ. Kemudian baunya menyengat, warnanya lebih gelap, adanya bengkak ya di area mata, kaki, tangan, nggak nafsu makan. Kemudian sering mengalami nyeri ataupun kram otot. Nah, oke ya. Semoga video ini bermanfaat, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.